Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resesi pada kuartal 3 tahun 2020. Hal itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan merevisi perkiraan angka pertumbuhan ekonomi tahun ini dari minus 1,1% hingga positif 0,2%, jadi minus 1,7% sampai minus 0,6%. Hal apa yang harus dipersiapkan secara hukum? Resesi, PHK, pengangguran, bangkrut, toko tutup, susu anak, harga beras, tarif listrik. Tenang. Kita jangan berlebihan dulu ya, Sob. Sepakat ya? Nah, yang paling penting adalah kita harus mengerti apa sih resesi itu. Kita bahas satu-satu sampai tuntas ya. Jadi, resesi itu adalah ekonomi yang sedang istirahat. Artinya, roda perekonomiannya bisa memperlambat atau jadi lambat, atau bahkan yang paling ngeri, Sob, roda perekonomian itu bisa terhenti dari resesi. Lalu apa yang terjadi di masyarakat? Pertama, daya beli melemah, Sob. Yang kedua, pendapatan masyarakat menurun. Yang ketiga, banyak terjadi PHK. Nah, mengenai PHK ini, Sohib Justice dapat melihat video selengkapnya atau penjelasan lengkapnya di video ini ya. Yang keempat, pendapatan kelompok usaha pun turun. Nah, yang paling parahnya, Sob, yang kelima, banyaknya pengangguran, Sob. Berikutnya, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat dalam keadaan ini? Yang pertama, masyarakat harus menjaga sumber penghasilannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah contoh, kalau Sohib Justice ini masih dalam status bekerja di perusahaan, maka tolong jaga attitude, etika, dan segala macam yang ada di perusahaan. Jadi jangan sampai Sohib Justice diberikan SP1 apalagi di PHK. Karena roda perekonomian Sohib Justice berada di pendapatan bulanan yang digaji sama perusahaan. Yang kedua adalah memiliki dana cadangan. Kalau belum memiliki gimana, Bos? Nah, dari sekarang Sohib Justice bisa nih ngumpulin sedikit demi sedikit. Misalkan, pengeluaran bulanan 4 juta biasanya. Saat resesi kayak gini, Sohib Justice bisa mengurangi menjadi berapa? Misalkan jadi 2,5 juta atau 3 juta. Sisanya dikemanakan? Sisanya ditabung, Sob. Oke? Yang ketiga, efektif dalam berbelanja. Yang keempat, Sob, rutin berbelanja. Apa sih maksudnya? Ketika kita rutin berbelanja, sama saja kita sama-sama melakukan upaya bahu-membahu, gotong royong agar perekonomian ini tetap stabil. Yang terakhir atau yang kelima, tetap positif, tidak panik, dan kreatif. Berikutnya,
Hal apa aja sih yang harus dipersiapkan secara hukum saat resesi seperti ini? Nah, jika Sohib Justice masuk dalam kategori orang yang di PHK, maka Sohib Justice bisa melihat penjelasan Boskon pada konten-konten berikutnya terkait dengan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Yang berikutnya, apabila Sohib Justice melakukan investasi ke berbagai bidang, tolong kaji ulang kontraknya atau perjanjiannya. Apa yang mendasarinya atau apa poin yang harus dilihat adalah terkait investasi atau jenis usaha investasi itu, usahanya masuk nggak sih? Atau kena dampak nggak sih pada saat resesi ini? Yang ketiga, apabila Sohib Justice memiliki banyak cicilan, Sohib Justice bisa melihat berbagai macam cicilan-cicilan yang ada, tanggalnya, deadline-nya, agar Sohib Justice tetap patuh secara hukum. Karena kalau Sohib Justice telat membayar cicilan, Sohib Justice bisa dikatakan sebagai orang yang wan prestasi. Nah, yang terakhir sob, dari semua problem yang dihadapi ini dalam kehidupan sehari-hari Sohib Justice, apabila ada masalah yang mengganjal atau tidak terselesaikan, maka gunakanlah dengan baik mekanisme keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 sob. Tidak lain dan tidak bukan, hal ini Boskon jelaskan agar semua Sohib Justice dimanapun kalian berada paham serta cerdas terhadap hukum, saling bahu-membahu, dan tahu bagaimana cara menyikapi resesi ini